asisten. Ibu Firly bisa on cam, Ibu Firly, Ibu Nita, Ibu Fitri, Ibu Fasya. Mungkin sebentar aja teman-teman on cam biar saling mengenal. Ya kayak di kelas beneran saling kenal. Biar nanti kalau ada yang nakal ngobrol gitu udah ada kenalannya. 2 menit aja. Ada Ibu Dila mungkin teman-teman mahasiswa ada yang sudah ketemu juga di kelas pemodelan ya. Ada Bapak Reza Anwar, ini sama-sama ahlinya. Bu Tanti dengan Pak Reza ini suami istri. Oke, ada asisten. Jadi ada asisten P2MS di sini saya sebutkan. Ada Mbak Fitri, ada Bu Firly, Bu Tia, Mas Zaki, ada Mbak Fasya, ada Mbak Nita. Mas Zaki tadi udah ya. Oke, barangkali begitu saya serahkan. Jadi untuk minggu-minggu berikutnya kita tidak perlu ada pengantar ya Bu Tanti ya. Jadi langsung dipegang, dipimpin oleh Ibu Tanti. Oke, silahkan kalau mau off cam lagi. Mungkin saya dengan Pak Saladin sih bisa tetap on cam ya. Silahkan Bu Tanti. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah hadir di kuliah pertama kita, desain dan analisis sistem. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Rizke bahwa desain dan analisis sistem ini akan terdiri dari 2 bagian besar. Yang pertama adalah bagian teori, itu kita 4 minggu. Kemudian 4 minggunya lagi itu akan kita gunakan untuk mencoba hands on ya, gitu istilahnya. Ya istilahnya kita benar-benar menggunakan programming language yang mungkin baru buat semua teman-teman di sini. Tapi jangan takut ya, kita yang kita harapkan output dari kelas ini adalah bahwa sebenarnya seperti apa kira-kira bedanya ya antara mendesain sistem untuk blockchain dan sistem internet seperti yang mungkin sekarang ini kita banyak lihat ya. Jadi kita sehari-hari menggunakan aplikasi internet. Kalau di lokal kita mungkin di Indonesia kita lebih banyak menggunakan mobile apps ya, tapi itu sebenarnya sama aja prinsipnya dengan internet atau sistem berbasis internet. Ya, sementara kalau mungkin yang biasa menggunakan sistem-sistem di luar itu kebanyakan kita sudah menggunakan aplikasi biasa gitu ya. Salah satu contohnya yang menarik adalah mungkin Gmail ya. Gmail itu adalah aplikasi berbasis internet ya, atau Google Drive gitu kan. Seperti itu. Nah, di kelas yang sudah diberikan aksesnya kepada teman-teman di sini, mungkin ada 1-2 ya yang nanti mesti harus mendaftar gitu. Nanti kita japri aja. Kita akan punya grup juga. Nanti grupnya sedang disiapkan. Mohon maaf ya, kita ada sedikit kendala teknis. Nanti kita tidak menggunakan WhatsApp group untuk diskusi, juga tidak menggunakan Telegram seperti mungkin biasanya ya. Kalau grup besar, kita akan menggunakan Slack. Ya, jadi nanti akan ada Slack Teaching Factory Network yang kita akan bukakan untuk teman-teman di sini, dan nanti undangannya itu akan ada di email. Jadi nanti ya, ditunggu saja emailnya untuk pendaftaran di Slack. Ya, jadi setelah ini kita bisa diskusi, bentuknya sebenarnya open gitu ya, diskusinya boleh administrasi, boleh tentang kontennya sendiri gitu ya, kita bebas aja. Nah, kenapa kita buat seperti itu? Sebenarnya kita berharap teman-teman di sini, saya panggilnya teman-teman aja ya. Jadi teman-teman di sini akan terbiasa nantinya untuk mengikuti
kelas online atau diskusi online ya, karena biasanya blockchain itu kan ada ilmu baru ya, jadi masih banyak sekali diskusinya gitu ya. Jadi ini ilmu yang terus berkembang sehingga tidak mungkin sebenarnya kita membuat kelas yang fix gitu ya. Jadi harus banyak diskusinya gitu. Nah, karena itu kita buatkan forumnya di Slack. Nah, kalau di luar yang biasa digunakan adalah Discord ya. Nanti kita juga akan infokan gitu ke teman-teman kalau nanti memang mau lihat juga Discord itu seperti apa ya. Jadi kita coba semirip mungkin jalannya kelas ini dengan kelas online. Nah, saat ini kita set setiap minggu akan ada pertemuan jam 5 sampai jam 6. Nah, akan tetapi harapan saya sebenarnya di kelas ini yang 1 jam ini kita mungkin akan lebih banyak tanya jawab ya. Jadi nanti minggu depan mungkin harapan saya adalah teman-teman sudah mulai bisa baca materi yang pertama, kemudian materi yang kedua juga. Jadi materi minggu pertama dan materi minggu kedua. Nggak banyak teorinya gitu, dan karena memang sebenarnya kita bukan kelas teori gitu ya, jadi memang lebih hanya pengantar saja. Nah, dan kemudian kita ya mungkin saya buka 15 menit pertama itu kita untuk diskusi ya. Mungkin lanjutan diskusi dari Slack kita juga bisa juga seperti itu. Ya kurang lebih sebenarnya materinya itu available, teman-teman mau baca dari 1 sampai selesai juga silakan aja gitu ya. Mau nanya yang kalau misalnya ada pertanyaan, oh saya udah sampai minggu ke-4 misalnya, boleh aja, tapi kalau seperti itu ya tanyakan di Slack gitu ya, jadi nggak mengganggu teman-teman yang lain. Oke. Ya perkenalkan, saya Tanti Ruani. Background saya memang computer science dan kebetulan sejak 2016 mungkin ya, itu kita saya dan suami saya juga kita diperkenalkan dengan teknologi baru bernama blockchain. Gitu. Waktu itu sih tidak terlalu blockchain banget, jadi lebih ramai di kriptonya gitu ya. Dan ada satu keramaian gitu. Jadi orang-orang tuh mulai tertarik dengan cryptocurrency bernama Bitcoin gitu ya. Ketika harganya itu naik gitu ya. Tiba-tiba harga itu naik sampai ke 60.000 gitu ya. Jadi $60.000. 1 Bitcoin itu $60.000. Bayangkan sebelumnya awalnya 1 Bitcoin ya sama dengan $1 ya. Nah, jadi $1 itu di tahun 2009, kemudian di 2016-2017 itu naiknya cukup pesat. Nah, karena itu banyak sekali jenis-jenis bisnis yang berkembang. Nah, tapi yang akan kita bahas di kelas ini ya adalah bukan sisi bisnisnya ya. Jadi kalau mau diskusi bisnisnya boleh gitu, tapi kita mungkin tadi balik lagi kita di slide-nya. Nah, yang kita mau bahas adalah bagaimana sih sebenarnya secara desain solusi blockchain itu seperti apa, dan di sini diharapkan memang sebenarnya desain dan analisis sistem ini kan adalah kelas IT ya, biasanya kelas IT gitu. Tapi saya berharap teman-teman di sini sudah diperkenalkan kan dengan paling tidak algoritma gitu ya. Algoritma itu apa sih kan? Algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah problem ya. Jadi kita akan mulai desain dan analisis sistem ini adalah dari pendekatan sistem development-nya. Jadi bagaimana sih kita mendesain solusi ya. Nah, ada dua metode besar ya. Kalau kita bicara sistem development ya, jadi IT atau technical system development ya, kita nggak bicara solusi di luar ini gitu ya. Nah, ada dua pendekatan. Yang pertama adalah project management,
Yang kedua adalah product development. Ya. Nah, kalau project management mungkin teman-teman di sini lebih mudah ya membayangkannya ya. Kalau project itu biasanya kalau kita misalnya mau membangun gedung, konstruksi gitu kan, maka kita akan mulai dengan membuat rencananya dulu, ya kan, rencana besar, kira-kira ini berapa lama, budgetnya berapa, kemudian akan dibagi menjadi bagian-bagian tugas gitu ya. Nanti tim yang bekerja siapa, itu kita buat semua dari A sampai Z untuk sebelum mulai dari pekerjaannya. Ya, jadi kita buat dulu semuanya. Itu kalau membangun gedung kan harus seperti itu ya. Nah mungkin kan tiba-tiba di tengah, ini kita bagus nih kalau kita kasih tambahan ini gitu ya. Atau nggak jadi deh yang sebelumnya itu kayaknya kurang efisien, kita ganti aja yang lain. Kan nggak bisa begitu. Karena itu sifatnya memang pekerjaan membangun gedung itu memang step by step gitu ya, fix langkahnya gitu kan. Nah, project development ini digunakan juga di project IT ya, cukup lama sebelum rasa-rasanya sebelum 5 tahun lalu itu masih menjadi standar gitu ya. Kalau kita mau mengerjakan IT itu harus menggunakan project management. Bahkan sampai sekarang kalau kita mengerjakan atau kita ikutan tender gitu ya, misalnya di tender di pemerintahan atau misalnya di BUMN gitu ya, atau di perusahaan-perusahaan yang besar ya, perusahaan besar mereka masih mengikuti project management ini ya. Jadi kenapa? Karena kalau buat perusahaan-perusahaan ini ya atau buat pemerintah mungkin ya, project itu harus bisa sesuai dengan misalnya nanti budgetnya berapa kita minta di tahun depan gitu kan. Kita misalnya mau minta budget nih untuk tahun depan. Nah, kan kita harus hitung dulu gitu ya di depan gitu. Nanti akan begini. Jadi bentuknya memang mirip seperti kita mau bangun gedung gitu ya. Nah, dengan adanya startup ya, sekarang kan banyak ya startup. Nah, ternyata pendekatan secara project management itu hampir bisa dibilang tidak bisa inovatif gitu ya. Ya kan, artinya ya harus ditentuin semuanya dari awal, problemnya apa, pendekatannya bagaimana, siapa timnya, semua harus dari awal jelas dulu gitu ya, baru kita bisa mulai gitu. Nah sementara kalau kita mau bersaing di startup itu kan harus ada inovasinya ya gitu. Kalau enggak ya kita pasti udah kalah sama yang besar-besar gitu kan. Nah, biasanya inovasi ini seperti apa sih gitu. Nah, seperti halnya juga yang ada di blockchain gitu ya. Kenapa kita perlu membahas dan bahkan nanti akan lebih di minggu kedua gitu ya. Sebenarnya kita hanya akan fokus di product management ini. Kenapa sih product development product development ya bisa dibilang itu lebih cocok gitu ya untuk blockchain gitu. Karena memang blockchain itu adalah sesuatu yang baru gitu kan, teknologi baru. Kemudian use case-nya pun kemungkinan masih harus dicari tahu ya. Jadi bukan berarti udah ada masalahnya terus baru ya ini pakai blockchain bisa gitu. Belum tentu begitu. Bahkan mungkin kita harus create the new problem gitu ya. New problem itu artinya gini, kalau yang sekarang kurang cepat gitu. Udah ada tapi kurang cepat. Atau yang sekarang itu kurang kurang transparan misalnya ya. Yang hal-hal yang kita bisa dibilang sebenarnya kalaupun yang sekarang ini dijalankan mungkin ya baik-baik aja gitu. Kesannya seperti itu. Tapi ini ada opportunity ya. Ada opportunity kita bisa mengimplementasikan inovasi-inovasi baru. Nah, untuk teman-teman matematika di sini tuh kita sebenarnya ingin memperlihatkan bahwa di dalam blockchain ya itu banyak sekali hal-hal yang berlandaskan matematik gitu ya. Sehingga
Sehingga tadi kan kita mau cari masalahnya nih ya sebenarnya, mau cari problem apa sih yang tepat gitu ya untuk blockchain gitu. Nah, jadi sebenarnya teman-teman sebenarnya yang di matematika gitu, mungkin yang backgroundnya matematik itu sebenarnya mungkin dibanding saya lebih familiar ya dengan misalnya security berbasis kriptografi ya, atau perhitungan secara matematis untuk misalnya game teori. Ya, game teori itu ketika misalnya kita ingin membuat misalnya tadi ya, membuat gedung gitu ya. Gimana caranya nih supaya banyak orang yang mau ikutan nyumbang misalnya gitu ya, nyumbang buat gedung ya. Anggaplah kita mau bikin gedung sosial gitu ya, masjid lah misalnya. Bagaimana caranya kita membuat pembuatan masjid ini menjadi sebuah model matematik sehingga ketika orang menyumbang itu ada rewardnya. Mungkin nggak masjid ya, kalau masjid kan kita mungkin lebih ke agama ya. Tapi misalnya hal yang sosial, misalnya jembatan gitu ya. Nah, bagaimana bisa membangun jembatan itu menjadi suatu hal yang menarik ketika kita bisa memberikan reward kepada orang yang nantinya membangun itu ya, atau menyumbang gitu. Jadi kita banyak harus memikirkan di awal adalah bukan solusinya, tetapi problemnya, gitu ya. Istilahnya kalau di dalam product development itu adalah problem discovery. Jadi stage pertama dari product development itu adalah problem discovery-nya. Kita cari dulu masalahnya, gitu ya. Bagaimana kita pasti bahwa itu masalah? Kita harus bikin prototipenya, gitu. Kita nggak bisa bilang bagus loh kalau kita bangun jembatan misalnya gitu ya. Ya terus kayak apa jembatannya gitu, orang harus lihat ya, kurang lebih kayak gitu. Kemudian berapa nanti berapa kekuatannya dan sebagainya, kita perlu membuat prototipenya dulu. Kemudian istilahnya prototipe ya kalau di software gitu lah ya. Nah kemudian nanti jembatan ini akan kita tes. Jadi ide itu kita tes. Apakah memang benar akan banyak orang yang mau menyumbang gitu ketika kita membuat produk jembatan gitu ya. Atau kalau di software misalnya kita membuat aplikasi, nanti kan kita akan membuat aplikasi lebah gitu ya untuk keperluan komunitas lebah atau peternak lebah. Nah, kita cari dulu kira-kira apa masalahnya gitu, dan kemudian kita buatkan prototipe ya kan, kemudian kita minta mereka untuk lihat gitu, untuk memberi input, atau coba gitu ya, coba dalam arti kata ya masih bentuknya prototipe itu artinya gini, ketika kita membuat produk itu kita mungkin hanya punya fitur 2 atau 3 gitu ya kan, sementara kalau produk itu kan fiturnya lengkap gitu kan, sudah ada reportnya misalnya, sudah ada validasinya, sudah ada segala macam. Nah kalau prototipe itu sifatnya lebih ke fitur-fitur yang utama apa, kemudian itu yang kita tadi kita buat ya, dan ini kita udah buat beneran jadi software gitu, tapi software itu masih sebenarnya belum sempurna gitu ya. Nah ketika nanti kita sudah lempar prototipe ini kepada usernya ya, kita tes gitu kan, maka nanti user akan bisa memberikan feedback kepada kita, oke, ini bagus fiturnya yang ini, kalau yang ini kayaknya kita nggak perlu dan sebagainya ya. Jadi itu adalah journey dari product development. Nah kemudian ketika kita sudah menemukan problemnya, the next phase-nya adalah implementasinya, jadi product implementation-nya ya, atau execution-nya gitu gimana ya kan. Jadi jangan cuma ide aja gitu kan. Ingat ya, mungkin ada yang ingat gitu, ada yang bilang bahwa itu Gojek itu ide saya gitu ya kan. Iya tapi kan nggak kemana-mana ide kamu gitu, mau bilang itu ide saya kalau nggak ada eksekusinya ya nggak ada artinya gitu. Jadi contoh-contoh startup sekarang seperti ya Tokopedia gitu ya, seperti Gojek, mereka itu menerapkan product development ini. Jadi mereka ada tim
tim produk ya, dan tim produk ini dikepalai oleh product manager ya. Kemudian product manager itu bisa jadi sebenarnya reportingnya bukan jadi tergantung produknya gitu ya. Kalau produknya itu customer-nya adalah tinggi banget nih, jadi customer-nya adalah customer-nya langsung di root-nya atau CEO-nya ya, maka mungkin aja product manager itu akan report langsung ke CEO dalam hal fase produk itu gitu ya. Atau bisa juga report ke misalnya karena ini software marketing gitu, maka reportnya ke marketing director gitu ya. Jadi tergantung dari produk itu apa. Nah, kemudian product team ini biasanya akan terdiri dari designer, jadi yang membuat biasanya UI UX ya, UI UX designer. Kemudian ada lagi UI UX designer itu adalah orang yang akan membuat tampilannya ya. Experience itu sangat penting di dalam produk. Kemudian akan ada bagian tim teknikalnya atau engineering timnya inilah yang nanti teman-teman di sini akan belajar ya. Jadi teman-teman di sini nanti akan menjadi engineering team gitu ya. Bagian dari engineering team sehingga kita akan membuat aplikasi yang nanti harapannya bisa digunakan oleh peternak lebah ini. Nah, kemudian ketika kita sudah membuat produk gitu ya, itu kita harus hubungkan dengan bisnis value-nya ya. Jadi kalau di product development itu menyelesaikan sebuah fitur itu bukan akhir dari pekerjaan ya. Kalau misalnya kita bikin project kan biasanya bikin apa? Bikin tadi gedung gitu ya. Ya udah begitu sesuai dengan gambar itu selesai tugasnya. Nah, kalau di produk ini kita akan melihat gitu. Nanti tadi fitur yang kita buat itu apakah sudah menyelesaikan problem yang di awal kita definisikan tadi gitu ya. Terus misalnya ternyata bisa lebih baik lagi gitu. Nah, itu akan balik lagi tuh ke depan. Jadi inovasinya itu akan terus terjadi di produk yang sama gitu ya. Sehingga fitur itu akan terus bertambah gitu ya. Kalau teman-teman mungkin lihat gitu ya dari aplikasi-aplikasi misalnya saya sebut misalnya Gojek gitu ya atau Grab gitu kan, Grab Food misalnya atau GoFood gitu kan, itu ada aja yang nambah gitu kan. Nanti ada keranjang di sini, ada mungkin ada notifikasi, ada tambahan ini dan itu. Padahal itu sebenarnya satu produk gitu ya. Nah, produk itu biasanya akan dihubungkan dengan customer-nya siapa ya. Jadi nanti ketika kita membuat aplikasi lebah ini gitu kan, customer kita adalah si peternak lebahnya gitu ya, si peternak lebah. Tapi memangnya apakah hanya mereka? Oh enggak, sebenarnya ada yang lain. Jadi peternak lebah itu kan nanti akan jualan gitu ya, jualan produknya misalnya. Nah, nanti sebenarnya pembelinya itu juga adalah customer kita gitu kan. Terus apakah cuma itu? Oh mungkin enggak. Misalnya ada hubungannya dengan misalnya dinas dinas pertanian misalnya gitu ya, di pemerintah setempat dan sebagainya. Itu akan banyak customer-nya. Nah, biasanya kalau kita bicara produk itu kita akan menghubungkan dengan customer-nya sekarang ini siapa yang mau didulukan gitu ya. Misalnya kita dulukan peternak lebahnya, ya udah kita fokus dulu ke peternak lebah. Yang lain-lain itu harus nunggu. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi itulah cara, atau kalau misalnya nggak bisa nih paralel ya, kalau nggak bisa kita harus buat 2 produk tim. Jadi jangan satu produk tim, yang satu suruh mikirin peternak, yang satu mikirin dinas pertanian, itu kan nggak nyambung gitu ya, kebutuhannya beda gitu. Jadi produk tim itu biasanya dibuat sesuai dengan usernya. Tapi tidak selalu begitu, bisa aja misalnya produk tim itu hubungannya dengan misalnya geografis, ya kan, dibuat kalau misalnya kita mulai di Jawa Barat ya satu produk tim. Kemudian mungkin nanti di tempat lain lagi kita bikin lagi produk tim yang lain. Karena mungkin masalahnya akan bisa jadi jauh berbeda gitu ya. Nah, kira-kira itu gambaran
secara bedanya gitu ya antara project management, yang biasanya project management itu memang hubungannya hanya dengan budget, dengan timnya, jadi dengan tim internalnya gitu. Maksudnya pekerjaan itu harus selesai kapan gitu ya. Jadi dan dengan waktu. Gitu ya. Jadi waktu bisa cost, resource-nya, orang dan peralatan dan sebagainya, dan budget. Gitu. Biasanya 3 hal itu kalau project management. Kalau product development itu sifatnya lebih continuous. Jadi challenge-nya di sini adalah bagaimana seorang product manager gitu ya meyakinkan timnya bahwa meyakinkan CEO-nya ya bahwa mereka ini akan come up dengan sebuah solution, dengan sebuah produk. Nah, oke, tapi itu kan kali ini kita nggak bahas itu ya, nggak bahas dari sisi bisnisnya atau dari sisi manajemennya. Kita akan fokus di tahapan-tahapan di dalam product development. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di dalam materi yang ada, itu kita bicara tentang Web 2.0 dan Web 3.0 ya. Nanti untuk Web 2.0 itu sebenarnya adalah internet application ya, internet aplikasi berbasis internet yang di materi sudah dijelaskan kira-kira tools apa saja yang kita bisa gunakan untuk melakukan untuk membuat sistem yang berbasiskan internet ya, jadi Web 2.0. Nah, karena kita mau membuat aplikasi untuk blockchain ya, maka kita sudah pilihkan set of development tools istilahnya ya. Kita sudah pilihkan apa saja sih development tools yang dibutuhkan untuk teman-teman nantinya gunakan untuk membuat aplikasinya. Nah, karena kita bicara blockchain ya, jadi sebenarnya intinya blockchain itu adalah solusi adalah aplikasi lain ya, aplikasi lain yang akan kita tambahkan setelah kita menyelesaikan aplikasi yang berbasis internet. Ya, jadi kita tidak hanya membuat kalau kita bilang kita mau membuat aplikasi blockchain itu artinya oh ya udah berarti kita lupakan yang internet, kita hanya fokus di blockchain. Ya seperti itu. Jadi aplikasi blockchain itu mulai selalu dengan aplikasi berbasis internet. Baru kita membuat solusinya di blockchain untuk kalau istilah di teknisnya itu adalah back end-nya. Jadi ada front end, ada back end ya. Front end-nya itu adalah solusi internetnya, solusi berbasis internet, sementara back end-nya dari produk kita ini adalah aplikasi berbasis blockchain. Jadi nanti ada beberapa tools yang akan kita pakai. Yang pertama adalah React, ya, namanya React. React ini akan kita pakai untuk membuat prototipe ya atau purwarupa ya, antar mukanya. Jadi untuk kita buat di front end-nya. Kemudian kita juga akan menggunakan environment. Jadi kalau kita membuat membuat aplikasi itu kita tidak hanya di lokal ya, kita bisa juga kita kerja itu di cloud gitu ya, di cloud. Jadi kita memilih untuk bekerja di cloud karena akan lebih mudah bagi kita untuk sharing datanya atau sharing programnya gitu ya. Jadi kita menggunakan REPL.IT gitu ya. Biasa orang menyebutnya REPL.it ya, di Sambo gitu ya. Nah, jadi nanti REPL.it ini kita menulis code kita di REPL.it ya, kita share dan nanti teman-teman bisa saling belajar dari sini. Nah, mungkin notes-nya adalah ya, atau catatannya adalah
ketika teman-teman membuat Replit ini atau nanti membuat programnya ya masing-masing, itu kita harapkan sebenarnya nyontek itu sesuatu yang anak kecil banget kali ya gitu. Maksudnya sayang gitu kalau teman-teman yang penting selesai gitu kan, nggak apa-apa nyontek. Kalau bisa sih hal ini itu kita benar-benar kita hindari gitu ya. Lebih baik tanya nanti di Slack gitu ya, bisa tanya gitu kan. Dibandingkan kita harus nyontek selesai gitu, tapi habis itu teman-teman nggak dapat apa-apa, ya sayang gitu ya. Jadi karena kelas ini berbentuk online, kita benar-benar berdasarkan trust ya, saling percaya gitu ya. Jadi kita terbuka aja di Slack. Kalau nggak tahu ya tanya. Gitu ya. Dan kemudian kalau ada teman yang tahu, boleh juga ikut menjawab. Ya, saya nggak tahu itu bisa atau enggak ya terjadi di grup kita ini di awal, mungkin enggak gitu ya. Tapi itu sebenarnya terjadi di Discord. Jadi kalau teman-teman masuk nanti ke Discord, yang terjadi itu, yang nanya semua orang boleh nanya gitu ya, dan yang jawab juga semua orang boleh jawab. Jawab juga tidak selalu benar dan nggak apa-apa jawab salah gitu kan. Nanti akan ada orang lain yang memberikan komennya gitu, dan mungkin akan memberi jawaban yang benar ya. Jadi kita diskusi, basically itu ya, kita akan diskusi. Kemudian terus yang ketiga, kita akan menggunakan ClickUp ya, ClickUp supaya nanti teman-teman tahu step by step-nya itu apa sih gitu ya. Di sini ClickUp-nya itu mungkin teman-teman hanya sebagai viewer ya, hanya akan lihat aja seperti apa sih step by step yang akan kita lakukan. Tapi kalau di dalam produk tim sendiri gitu ya, kita bisa kerja dengan ClickUp ini. Jadi ClickUp itu adalah alat komunikasi ya, dan kolaborasi. Jadi kita biasanya di ClickUp itu, jadi kita tahu tugas kita apa gitu ya. Kemudian kalau kita sudah menyelesaikan tugas kita bisa infokan gitu ya, oh ini tugasnya sudah selesai, atau oh belum selesai karena ada problem lain dan sebagainya. Jadi kita bisa bekerja secara online. Nah ini yang kita harapkan ketika teman-teman tahu tools seperti ini adalah siapa tahu gitu ya, teman-teman tertarik untuk menjadi global worker gitu ya ke depannya ya. Jadi atau menjadi remote worker gitu ya, walaupun bekerjanya lokal gitu. Seperti di perusahaan kita saat ini tuh kita work from home. Jadi kita ya totally hampir memang nggak pernah ketemu gitu. Bahkan ada orang-orang baru yang join kita, yang kita ya sama sekali belum pernah ketemu gitu. Dibanding waktu di sebelumnya gitu kan, kita sebelum pandemi kan ya kita udah kenal gitu ya. Nah ternyata nggak apa-apa juga tuh gitu ya, maksudnya kita belum pernah ketemu muka gitu, akhirnya kita adjust ya dengan situasi ini. Nah harapannya teman-teman di sini punya feel itu gitu ya, kita bekerja secara online, kita bekerja secara remote ya, kita memanfaatkan tools yang ada gitu untuk kita berkolaborasi. Dan di materi ya kita sudah ada gitu tentang hal-hal ini ya. Tadi harapannya adalah ketika nanti teman-teman mungkin saja gitu ikutan di project-project di luar ya, atau mengambil kelas online di luar gitu ya, yang sifatnya sebenarnya seperti ini gitu ya. Sifatnya adalah kita belajar online, tetapi kita tidak belajar sendiri. Sebenarnya kita belajar bersama-sama dengan tim, dengan grup yang ada. Nah, kemudian nanti teman-teman juga bisa baca tentang produk life cycle ya, itu semua ada di dalam course ini. Nanti silakan dilihat. Nah mungkin sampai di sini sebenarnya mungkin saya mau
mau coba untuk sedikit mengenal ya teman-teman di sini yang belum pernah sama sekali menggunakan programming language gitu ya. Apakah itu R, apakah itu Python, apakah itu C gitu. Ada nggak yang belum pernah sama sekali menggunakan language? Ada. Siapa? Nama Python Pak Saladin. Saya pengguna kuno, Bu. Dulu menggunakan Quick Basic untuk mengerjakan tugas kampus, Bu. Tahun 94 terus 93 gitu. Iya. Sekarang makanya masih belajar lagi, Bu, Python, Bu. Iya. Ya, Pak Saladin itu kalau bikin algoritma jago, tapi dia tinggal nunjuk orang gitu. Jadi mudah-mudahan di kelas ini dia kepaksa pegang lagi. Ya. Oh, ini. Tadi siapa lagi yang belum pernah? Iya, Firly katanya. Iya. Firly? Saya Bu Tanti. Oh gitu, siap. Saya juga. Dibuka kameranya ya? Saya nggak lihat. Kameranya rusak kayaknya nih. Oh, rusak. Kayaknya nih buka laptop ini. Maaf Bu Tanti. Ya. Kalau Tia sama Firly itu kerja dengan saya, mereka handy untuk software statistik. Tia itu namanya? Pembimbingnya Buria namanya. Ya, karena mereka pembimbingnya Buria. Jago mereka. Jadi mereka fokusnya di itu sih menggunakan software statistik. Jadi sebetulnya nggak nol banget, cuma mereka belum punya trigger untuk coding gitu aja. Ya sebenarnya coding itu adalah bahasa komputer kan ya. Jadi bahasa komputer itu sebenarnya jauh lebih mudah. Ya, mungkin seperti matematik lah ya. Ketika misalnya 1 + 1 sama dengan 2, mudah-mudahan ini nggak didebat ya. 1 + 1 bisa nggak sama dengan 2. Ya buat saya 1 + 1 selalu sama dengan 2 ya kalau menggunakan desimal gitu kan. Nah, ya kalau kita ngomong dengan komputer juga seperti itu gitu. Nggak pernah misalnya 1 + 1 itu sama dengan hal yang lain. Nah, kalaupun misalnya ketika kita bilang 1 + 1 kemudian hasilnya bukan 2, artinya berarti salahnya ada di kita gitu, bukan ada di komputernya gitu ya. Salah kita bikin programnya berarti gitu kan. Karena hasilnya ya selalu sama dengan 2. Nah, seringkali di dalam pemrograman itu kita banyak suka membuat asumsi ya. Kadang gini, jadi misalnya 1 + 1 sama dengan berapa? Ternyata nanti ada parameter lain. Jadi parameternya misalnya hari gitu. Kalau hari Senin hasilnya 2 gitu misalnya. Kalau hari Rabu bisa jadi lain lagi gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kalau di dalam computer science ya, itu adalah hal yang lazim ketika kita nanti kerjanya dengan banyak orang ya. Ketika kita misalnya membuat sebuah program atau sebuah aplikasi itu nggak sendirian ya kan. Kadang-kadang satu tim itu kan banyak gitu ya orangnya. Kita kerja di menyelesaikan satu fungsi, ternyata orang lain juga pakai fungsi itu dan hasilnya jadi cuma tambah-tambahan tapi tergantung dari hari. Nah, bagaimana kita menyelesaikan hal seperti itu, nanti kita mudah-mudahan juga bisa lihat. Kita akan menggunakan tools yang itu, tapi kita juga nanti akan introduce ya, akan memperkenalkan misalnya tools seperti GitHub. Jadi GitHub itu adalah aplikasi yang versioning gitu, artinya ketika misalnya saya lagi nulis sesuatu, sebuah fungsi, kemudian fungsi itu digunakan juga misalnya oleh Pak Saladin gitu ya. Nanti ketika saya
mau post itu mau saya post di ininya, di servernya gitu ya, dia akan nolak. Dia bilang ini ada orang lain juga yang sedang mengerjakan itu. Atau ketika misalnya saya post oke, tapi ketika Pak Saladin post dia ditolak gitu. Dia akan bilang tadi atau ya tadi itu barusan posting yang lain gitu ya. Ini konflik, itu harus diselesaikan, dan itu diselesaikan nggak bisa oleh komputer karena komputernya nggak tahu mana yang benar ya kan. Jadi harus diselesaikan antara Tanti dengan Pak Saladin. Itu sebagai contoh. Ya, jadi tapi yang menariknya GitHub ini tuh sudah dibeli oleh Microsoft ya. Dan apa yang terjadi karena seluruh dunia menggunakan GitHub untuk versioning ya. Jadi kan sudah kaya sekali program yang ada di dalam GitHub itu ya. Dan kita bayar tuh nggak mahal gitu kan ya di GitHub. Nah, jadi orang tuh ya banyak sekali yang menggunakan, dan sekarang ini Microsoft menggunakan program yang ditulis oleh manusia ini gitu ya, oleh kita jadi program yang ditulis oleh robot gitu. Jadi ketika misalnya saya membuat function login itu dia kan udah punya banyak ya contoh program login. Kemudian nanti dia kasih ke kita, kamu mau bikin kayak begini bukan? Ya kan login apa sih? Ada button username gitu kan, password, udah kan itu aja gitu. Jadi ke depan mungkin kita nggak usah susah-susah coding gitu ya. Artinya udah banyak template yang sudah dibuatkan oleh mesin-mesin ini. Jadi memang sebenarnya kita bisa coding itu bukan masalah sesuatu yang intelijen banget gitu ya. Soalnya mesin aja udah bisa gitu kan bikinin untuk kita. Justru kita harus kuat di analisanya gitu. Dan saya yakin teman-teman di sini ya sebagai matematikawan gitu ya, senang menganalisa sesuatu, senang menganalisa step by step yang kita lakukan ini sudah benar, sudah secure gitu ya, sudah yang paling efisien. Nah, itu sebenarnya yang lebih penting buat kita. Nah, apalagi ketika nanti kita mengenal pemrograman di blockchain. Karena blockchain ini salah satu karakternya adalah ketika kita sudah menulis sebuah program di blockchain, kemudian kita implement gitu ya, itu nggak boleh ada bugs-nya. Karena kalaupun ada bugs-nya, kita nggak bisa memperbaikinya. Gitu. Jadi kalau ada bugs ya harus dimatiin sistem kita dan kita ganti lagi dengan program lain. Gitu ya. Makanya mungkin ada teman-teman di sini yang dengar gitu ya, seringkali ada pencurian uang di blockchain itu ya, karena blockchain itu memang bisa menyimpan uang di dalamnya, uang kripto. Nah, dan itu dicuri gitu. Karena apa? Karena ternyata ya program yang dibuat oleh manusianya ini ada bugs-nya gitu ya. Jadi dicolong oleh manusia lain gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kita akan belajar sama-sama ya. Saya berharap nanti kita bisa join di Slack-nya. Kebetulan belum selesai ya. Mungkin sejam lagi kita kirimin nanti lewat email invitation-nya untuk bisa join di Slack. Kemudian saya akan share juga nantinya di Slack-nya lebih banyak informasi gitu ya. Jadi misalnya tentang tadi misalnya tentang kejadian-kejadian pencurian yang terjadi di blockchain karena kesalahan bugs tadi. Nah, kalau kita membuat program di blockchain itu mirip-mirip seperti kehati-hatiannya gitu ya, adalah ketika kita misalnya membuat program untuk dijalankan di satelit gitu ya misalnya, atau di luar angkasa ya, atau di robot yang jalan di bulan gitu. Ya kalau misalnya sekarang kita punya robot yang jalan di bulan, itu kan ada programnya. Nah kalau mau memperbaiki kan
bakalan lama banget gitu ya, bytes-nya itu dikirimkan lama ya. Jadi kita programnya harus sangat efisien gitu ya, nggak boleh ada bugs-nya gitu. Jadi tingkat tinggi gitu ya ininya ke ketelitian atau kebenaran dari si program robot itu. Nah, kemudian satu lagi sebenarnya programmer gitu ya, kalau bisa dibilang programmer itu ya sebenarnya adalah pekerjaan yang hanya bisa pinter kalau sering dijalanin ya. Kalau enggak pasti juga lupa gitu kan. Sama aja gitu seperti misalnya tukang apa ya? Pekerjaan tukang lah itu sebenarnya ya. Jadi kita memang harus mengerjakan itu. Kalau enggak kita kerjakan sendiri, kita enggak akan bisa gitu ya. Cuma baca misalnya quote orang lain, oh ya ini saya bisa, nggak mungkin bisa gitu. Karena memang nature-nya ya harus kita kerjakan. Lama-lama ketika kita mengerjakan aplikasi gitu kan, ya kita akan tahu yang lebih efisien seperti apa gitu. Karena kita udah sering pakai gitu ya. Jadi memang programmer itu bukan istilahnya bukan orang yang belajar hanya dengan melihat aja, nggak akan mungkin bisa. Jadi harus hands on. Makanya kelas ini didesain untuk seperti itu ya. Kita akan hands on. Nanti mungkin lebih banyak kan hands on-nya gitu ya. Istilahnya gitu. Kita akan lebih banyak melihat bagaimana sebenarnya aplikasi blockchain ini dibuat. Nah mungkin kita janji selesai di jam 6 ya, jam 6 sore. Mungkin sebelum kita tutup, saya ini ada beberapa yang nulis di chat. Oh, MATLAB. Oke. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup? Jadi kesimpulannya nanti semua komunikasi ada platform tersendiri ya, Bu? Ya, kita akan pakai seperti WA group, tapi harapannya grup ini tuh akan selalu terus ada. Jadi nanti kalau ada kelas berikutnya, itu mereka akan lihat percakapan yang ada di sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Kayak Telegram ya mungkin ya. Oke Bu, ya ditunggu aja Bu kalau gitu Bu. Terima kasih. Ini Bu Tanti, saya mau tanya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman semua, terutama yang mahasiswa ini, apakah kita perlu install aplikasi buat hands-on codingnya itu atau bagaimana begitu Bu? Ya, makasih pertanyaannya. Enggak, kita nggak perlu install. Nanti kayak tinggal login aja. Jadi create account, seperti kita membuat account di Google Drive gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nanti hanya perlu create account aja, kemudian nanti join ke sebuah Replit yang kita sudah set. Ya Bu. Mudah-mudahan jadi simple. Ya. Harusnya semua orang bisa. Gitu. Ya. Kalau harus install kan takutnya nanti versinya beda ya. Di laptop kan kadang-kadang versi OS gitu-gitu kan akan jadi bisa masalah gitu. Karena itu makanya kita pakai cloud untuk development ini. Oke, ada lagi? Jadi PR-nya buat kami itu sekarang baca minggu sampai mana? Minggu 1 yang sudah ada di konten kuliah semuanya gitu? Ya. Ya, yang pasti minggu 1 ya kan. Kemudian kalau ada pertanyaan ya bisa ditanyakan. Nanti juga saya akan kalau udah ada slide-nya nanti kita akan bikin beberapa pertanyaan seperti tadi gitu. Misalnya saya tanya, ya kan ada yang udah pernah programming gitu. Jadi nanti
tolong dilihat Slack-nya. Slack itu seperti WhatsApp ya, jadi bisa ada notification-nya. Jadi harap selalu, kalau bisa sih diinstalnya di handphone ya, supaya ada notifikasinya. Nah, kita akan coba untuk cari waktu yang tepat untuk menggunakan Slack ini. Jadi maksudnya kalau misalnya pertanyaan dari kami itu mungkin setiap jam berapa gitu ya. Jadi nggak random gitu. Tapi kalau pertanyaan dari teman-teman semua, terserah sih mau tanya jam berapa aja. Gitu. Jadi biar nggak harus selalu ngecek Slack gitu. Oke, jadi yang harus diinstal cuma Slack-nya ini ya? Yang lain tidak ya? Tidak. Ya, yang lain nggak ada dulu. Oke. Nanti saya juga akan minta teman-teman untuk baca beberapa materi yang saya sengaja nggak tulis di material kelas ya. Nanti lebih enak kita dari slide-nya. Dan sebenarnya ini sifatnya opsional mungkin ya. Kalau memang ada yang mau memperdalam tentang sesuatu, mungkin kita bisa kasih gitu ya, kasih list, kasih reading list gitu ya, seperti itu. Atau mungkin yang tadi yang memang belum pernah sama sekali programming dan mungkin ingin tahu dasar programming, kita bisa kasih kelas-kelas gitu ya. Jadi sebenarnya di online courses yang sangat banyak ya, ada yang bahasa yang di Indonesia juga ada ya, tapi kebanyakan mahal gitu. Kalau misalnya kayak seperti di Udemy gitu atau di platform lain itu ada sebenarnya bagus-bagus dan nggak terlalu mahal gitu. Nanti mungkin kita akan coba cari, mungkin akan kita kasih rekomendasi untuk siapa tahu ada yang mau belajar lagi gitu untuk program atau refresh lah gitu. Seperti itu. Tapi yang untuk kelas kita ini, proyek kita ini ya sebenarnya sih nggak perlu ada prior ini ya gitu, apa namanya, harus tahu apa gitu, nggak perlu sih. Karena nanti kita akan coba siapin tuh lebih kayak main Lego gitu ya. Ini Legonya gitu kan, terus nanti tambahin misalnya sekarang warnanya kuning, coba diganti warnanya hijau gitu. Hal-hal seperti itulah yang mudah-mudahan nantinya kita akan temukan di project, tapi lebih ke seperti ini loh bentuknya gitu. Seperti ini function, kalau misalnya kita bilang button itu belakangnya kayak gimana sih, code kurang lebih kayak gitu aja. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sepertinya cukup clear ya, tugas PR masing-masing gitu. Iya. Jadi kita ketemu minggu depan itu sudah, mudah-mudahan sudah banyak sekali komunikasi di Slack itu ya. Iya. Nanti juga join aja dulu Slack-nya, nanti sambil jalan, karena di Slack itu juga ada beberapa full features gitu ya. Nanti mungkin kalau udah semuanya udah masuk, nanti sekalian dijelasin gitu. Ada search-nya, ada reply, kemudian bikin threads. Jadi kayak di WhatsApp itu sebenarnya nggak ada ya thread. Jadi satu pertanyaan, kemudian ini ada thread-nya gitu. Jadi reply-nya itu hanya di satu topik itu aja gitu. Itu bisa seperti itu. Seru kok Slack itu dan gratis juga. Ya mudah-mudahan nanti petunjuknya segera datang dari Mas Jimli ya. Iya, emailnya dikirim yang seperti tadi, yang no reply email. Ya. Oke. Mungkin teman-teman yang hampir semuanya di sini sudah bisa mengakses bahan kuliah. Cuma Ibu Via mungkin, Ibu Via dimohon tadi mendaftar agar bisa masuk ke konten kuliah ya Bu Via ya. Oke, baik Bu.
Baik Bu. Nah ini Ibu Via ini teman kuliah saya dulu seangkatan, jadi kami mau belajar lagi. Cuma kalau zaman dulu boleh ngomongin dosen, di sini nggak boleh ya. Ini kayaknya asik juga. Sekali-sekali Mbak Tati harus keluar terus kita omongin gitu. Di Slack itu bisa bikin direct message, jadi bisa aja ngomongin dosennya. Tapi dosennya nggak ada di situ. Ya, jadi Maaf nih nggak open cam. oh, nggak Wifi-nya lagi error. Oh. Ya, pokoknya nanti kita ketemu lagi, nanti kita ajakin Mbak Anis juga. Ada Mbak Anis di sini? Tadi ada. Iya, ada. Jadi kita bisa Ada. reunian nih. Ada Pak D. Saladin juga. Ada Bapak Saladin. Kita kan murah hati ya dulu. Kalau Pak Arya dulu jurusan apa Pak? Saya dulu di teknik mesin Bu, Oh, teknik. angkatan 90 ya. Oke. Oh, berarti bukan soalnya pasaran ya. Apanya? Ya saya dulu semester 1 sama Saladin Bu. Oh. Murid Kalau S2 saya. Jadi nanti kita bisa reunian kuliah lagi, udah ada 4 berarti saya, Mbak Anis, Via sama Mas Saladin. Dulu kami punya cerita naik elf dari Bandung ke Bis. bis, Balik Purwakarta ke Bandung. Purwakarta, Bandung. Terus saya dengan Via ini disangka anaknya Pak Saladin, saking tuanya Pak Saladin. Oke, Saking matang. interupsi aja. Iya, siap. Oke. Terima kasih sekali lagi. Senang bisa kenalan dengan teman-teman semua. Kami dari Inamart di sini tadi dijelasin ada Reza juga, ada suami saya. Kita itu orang teknis ya, jadi kalau misalnya kita jelasin sesuatu nggak ngerti, tanya gitu, karena kita ya ini kayak tiap hari kan kita ketemu ini, jadi kadang-kadang pakai istilah yang mungkin apa sih maksudnya segala macam, nanti ditanya lagi aja di Slack gitu ya, kalau nggak ada yang nggak jelas gitu. Jadi kadang kita ya gitulah. Siap Bu, siap. Oke, kayaknya udah sedikit lewat dari jam 6. Mas Jimli udah maghrib pasti. Iya, ini udah ada azan. Jimli tinggalnya di Jogja, jadi dia lebih dulu kalau jam sholat. Kan karena lebih Kalau tiba-tiba kiamat, Mas Jimli itu beruntung. Dia baru sholat kiamat, kita lagi santai-santai. Oke, terima kasih. Ya, mari semua. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Tanti. Harus siap-siap mau Pak masuk. Saladin, terima kasih Pak. Terima kasih, Bu Tanti. Assalamualaikum. Mungkin live ya. selamat Ya. sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.